Saya nggak tahu, tergerak sekali malam ini sedikit bicara soal tempat yang tidak mungkin bisa dibantah. Namanya Bethlehem. Nah, tadi ibadah yang keempat, saya sedikit menyentil soal identifikasi tentang Natal. Ya, saya tidak akan mengulang yang sama, tapi saya tidak mau punya sudut pandang yang agamawi sama sekali enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, nubuatan tentang lahirnya Mesias, sebetulnya begini, kalau orang mengambil dari kitab Yesaya, itu biasanya orang Yahudi yang tidak percaya Yesus gampang membantah. Ya, nubuatan itu kan seorang anak telah lahir untuk kita. Yesaya berkata, seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, namanya disebut orang ajaib, perkasa, Bapa yang kekal, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, nubuatan itu orang Yahudi yang nggak percaya Yesus ngomong begini, ini bukan buat Yesus, ini buat Raja Yosia. Karena begini, nggak disebut secara spesifik mana tempatnya. Tapi begini Bapak Ibu, ada satu nubuatan di perjanjian lama di mana orang tidak bisa bantah bahwa nubuatan itu memang untuk Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, nubuatan ini berkenaan dengan in the future, ke depan ini apa sih sebetulnya? Nah, saya coba akan sodorkan ini buat Bapak Ibu semua. Coba kita lihat Mika pasal yang kelima. Kita sebentar belajar saja dari ayat-ayat ini. Mika adalah era di mana Israel dijajah. 10 sukunya dengan ibu kota di Samaria bagian utara. Israel terpecah jadi dua akibat kesombongan dan ketidaktaatan para rajanya. Kita tahu itu ya. Sebab ini dua kerajaan ini terpecah. Satu terpecah di bagian utara dengan ibu kota di Samaria, ada 10 suku. Sementara 2 suku Yehuda dan Benyamin, itu pusatnya ada di Yerusalem. Yang kemudian ditawan oleh Babelonia, tapi mereka kembali. Dan yang aneh begini, 10 suku yang ada di utara, habis Bapak Ibu. Ya, yang dari Babel, yang dari Yehuda dan Benyamin ini kembali lagi ke tanah perjanjian. Kita tahu kemudian Zerubabel dan kemudian itu era kalau Bapak Ibu lihat di kitab Zakaria sebelum kemudian tampil Mesias yang memang dari suku Yehuda. Namanya Yesus Kristus. Kita tahu yang suka belajar sejarah pasti akan mengerti ini. Sedikit saja mereview kita lah Bapak Ibu. Coba kita lihat Mika 5 ayat yang pertama. Coba boleh tampilkan sebentar Mika 5 ayat yang pertama. Ini pasal 4 jadi naikkan satu lagi. Atau turunkan satu lagi ya, Mika. Nah, thank you. Nah, ini dia. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Hai yang apa Bapak Ibu? Terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Orang kadang-kala tidak suka yang kecil-kecil. Padahal dari kecil orang jadi besar. Cuman orang biasanya kalau sudah besar, lupa yang kecil-kecil. Tidak lagi disiplin, tidak lagi doa. Tidak lagi jaga kekudusan. Itu kelihatannya kecil-kecil. Tapi orang dari kecil jadi besar. Cuman biasanya kalau sudah jadi besar, lupa yang kecil-kecil. Teman-teman yang kecil ditinggal. Karena sudah ketemu yang lebih kaya, lebih fresh biasanya. Saya berharap di sini enggak ada. Walaupun di sana sini potensinya banyak. Maksudnya begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bayangkan, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini nubuatan satu-satunya di perjanjian lama yang gak bisa dibantah. Karena menyebut spesifik tempat namanya Bethlehem. Boleh saya tanya yang tahu arti nama Bethlehem artinya? Bethlehem? Loh Bethlehem artinya? Pak Richard bilang rumah roti. Bethlehem rumah roti, tapi ternyata ada arti nama lain dari Bethlehem. Bet itu rumah, lahem itu daging. Jadi Bethlehem adalah rumah daging, sebab firman menjadi daging. Itu arti nama Bethlehem yang lain. Ya, oke. Nubuatan berikutnya mengarah pada Mary. Coba kita lihat ayat yang kedua. Ya, ini nubuatan untuk Maria. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat yang ketiga. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar. Sampai kemana Bapak Ibu? Dari sekelompok kecil orang di Galilea. Kekristenan sekarang menyebar miliatan orang dari ujung ke ujung di seluruh bumi ini. Tidak bisa dicegah. Bayangkan ini nubuatan tidak main-main Bapak Ibu. Digenapi sekian ribu tahun yang lalu.
Makanya memang firman Tuhan itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Nah, mengenanya apa dengan ayat yang keempat? Nah ini coba saya ingin bahas. Kemudian beberapa preparation yang harus kita siapkan untuk menghadapi ini. Ayat yang keempat. Coba kita lihat sebentar. Ia akan menjadi damai sejahtera, the Prince of Peace. Shalom muncul dari kata ini. Katakan shalom Bapak Ibu. Shalom itu kekuatan yang tidak bisa dipengaruhi dari luar. Sayang ya orang damainya kalau duit lagi banyak. Sayang orang damainya kalau semuanya lagi baik. Enggak dong. Damai jangan diproduksi dari luar. Itu agamawi. Damai selalu dihasilkan dari dalam. Sebab dia bertata di dalam kita. Amin. Jadi begini, enggak usah takut. Ada masalah atau tidak, damai kita tidak bisa tercuri dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Oh iya dong, damai jangan dipengaruhi. Ya dari luar jangan. Nah ini dia. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. Bahkan 8 pemimpin manusia. My question, hubungannya apa antara Bethlehem dengan Asyur? Coba, kok tiba-tiba ayat ini muncul Bapak Ibu ya? Ya kita tahu bahwa waktu itu Israel dijajah oleh Asyur. Ternyata saya baru menyadari, definisi Asyur Bapak Ibu tahu? Adalah ini dia, bangsa yang penduduknya suku Ismail. Itu adalah Asyur. Oke. Saya tarik, ini soal spirit, roh ya Bapak Ibu ya. Coba kita melihat apa yang akan terjadi di depan ini dalam kehidupan. Saya orang yang pelajaran sejarah cukup bagus. Jadi kalau ulangan sejarah selalu dapat 100. Kadang-kala meleset 95. Ya, selalu. Sejarah saya cukup bagus, percayalah ya. Untuk matematika saya berat. Nilai matematika saya di border, percayalah. Selalu di perbatasan. Kalau dapat 60 itu kasih karunia Tuhan. Coba, ketawanya enggak enak. Bukan karena saya bodoh, masa wajah begini bodoh. Enggak lah, saya enggak suka matematika gara-gara apa? Gurunya galak, wajahnya kayak kentang lagi coba. Jadi wajahnya bulat kayak kentang, galak pura. Suka lempar penghapus kalau kita lagi, ya namanya anak muda bayangkan. Nah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi akibat begini, makanya betul. Ini prinsip. Pesan tidak penting kalau si pembawa pesan tidak punya kesan. Makanya orang boleh berteori hebat. Kalau hidupnya tidak berkesan, pesannya tidak berguna. Jadi saya tidak suka pelajaran gara-gara gurunya nggak punya kesan. Tapi ya matematika kalau belajar ternyata gampang kok. Ya dong? Matematika itu gampang. Penambahan plus gampang. Pengurangan lebih gampang lagi. Yang susah perkalian. Makanya di dunia bisnis yang paling susah, yang susah bukan perkalian, pembagian. Coba di dunia bisnis nambahin kekayaan sendiri paling gampang. Ngurangin asetnya orang paling gampang. Yang susah berbagi memang. Sudah jangan ada dusta di antara kita ya. Memang berbagi nggak gampang, ngurangin gampang, nambahin gampang. Nah kembali yang ingin saya sodorkan buat Bapak Ibu adalah ini dia. Ini yang perlu kita pikirkan ulang sama-sama. Setiap kali momen yang terjadi di bumi ini selalu ada prophetic time. Ada waktu prophetic. Jangan cuek Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum lama ini ada isu berkata ada suara gemuruh di langit. Di mana teman saya dari Pekalongan sampai Ungaran mendengar. Seperti trompet lagi ditiup. Dan suara itu sama seperti di beberapa negara. BMKG nggak bisa memberi penjelasan. Cuman ngomong begini, suara mesin pesawat. Masa ratusan kilometer suara mesin pesawat bisa didengar. Saya bukan orang profetik yang aneh-aneh ya Bapak Ibu. Saya selalu coba kembali ke prinsip kebenaran. Tapi saya sadar begini, ini sorga sedang memberi tanda buat kita. Kalau Bapak Ibu cermati baik-baik sekarang, patahan gempa Sumatera, Jawa Selatan, Lombok, Manado, Sangirta Laut. Sampai kemudian ke Atlanta, Georgia, Alaska sana. Patahannya sudah sangat mengerikan. Bahkan foto terakhir dari NASA, Jawa ini sebetulnya patahannya mengerikan. Berdoa saja supaya tidak ada gempa yang di atas 8, sekian skala Richter. Sebab bisa terpecah-pecah. Tapi kita berdoa saja Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu akibat sekarang patahan yang luar biasa. Bapak Ibu cermati baik-baik. Semua gunung berapi di Indonesia aktif semua. Coba. Saya dekat tinggal, saudara juga gak jauh dari sini. Kira-kira sekian puluh kilometer. Anak Krakatau kemarin. Itu kemudian begini, teman-teman saya ngomong begini.
Dia batuknya ke bawah itu, nggak batuk ke atas. Tapi mengakibatkan tsunami, ratusan orang meninggal tiba-tiba. Dan tidak ada tanda peringatan. Kaliana, kemudian Pandeglang, Anyer. Terjadi kerusakan yang luar biasa. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu. Palu, Sulawesi Tengah, yang dari sana pasti tahu. Orang sekarang banyak stres di sana. Kota Palu dibangun dalam waktu 40 tahun. Hanya hitungan 15 menit, gone. Habis. Makanya kadang-kala kita mau sombong apa dalam kehidupan. Bisnis tiba-tiba hilang, keluarga tiba-tiba mati, orang pada stres. Dan sampai sekarang masih goyang-goyang terus sampai sekarang. Ya, nah saya tidak akan menjelaskan eskatologi secara detail Bapak Ibu. Jangan takut dengan pengajaran akhir zaman, percayalah. Ya, saya tidak mau kalau orang dengar akhir zaman takut. Saya paling nggak takut dengar akhir zaman. Akhir zaman buat saya mengembirakan. Karena kita akan ketemu raja segala raja. Kalau orang tanya, Pak akhir zaman, saya gembira banget. Kecuali yang cinta dunia, takut akhir zaman, percayalah. Tidak perlu takut akhir zaman. Sebab yang Alkitab nubuatkan pasti digenapi. Saudara percaya atau tidak. Sorry ya, bukan karena kita percaya Alkitab, Alkitab kebenaran loh. Saudara percaya atau tidak percaya Alkitab, Alkitab tetap kebenaran. Bukan karena saya percaya Alkitab, Alkitab jadi kebenaran. Enggak dong. Saya percaya atau tidak, Alkitab kebenaran. Tidak ada urusan dengan saya. Alkitab apa yang dia katakan pasti terjadi. Oke, mundur sedikit. Boleh saya tanya, tahun 89 ada 2 kejadian aneh di bumi kita. Jangan cuek Bapak Ibu. Yang pertama ada yang tahu? 89? Komunis runtuh. Tembok Berlin roboh. Desember 89. Tembok Berlin runtuh. Iya dong. Itu salah satu raksasa runtuh. Makanya sekarang Korea Utara terbuka, Bapak Ibu jangan kaget. Ribuan misionaris dari China, terutama para pengusaha, lagi menyerbu Korea Utara. Saya nggak tahu apakah ada yang berminat mau ke sana. Sebab ini bukan soal bisnis. Sebab sekarang begini, konsep misionaris tidak harus nunggu sekolah Alkitab dulu. Orang bisa menghidupi dirinya untuk tetap jadi misionaris. Kirim orang tidak perlu biaya lagi. Jadi tenaga ahli di sana di bidang apa saja. Tapi hatinya misionaris. Karena konsep misionaris begitu sekarang. Tidak perlu disupport-support, nggak perlu. Dia bisa menghidupi diri sendiri. Jangan jadi misionaris yang bergantung dari dana sumbangan. Saya tidak mau. Saya mau bergerak karena begini. Tuhan kalau suruh kita, pasti dia backup kita. Amin. Makanya kalau kerja cuma kejar duit, biasalah. Biasalah itu. Bekerja ada nilainya nggak buat kerajaan Allah. Kalau cuma sekedar gonta-ganti mobil, biasa. Dunia punya yang begituan. Sorry ya, saya tidak ukur Kristen dari begituan. Dunia punya yang begituan. Kalau kerja cuma mau buat gonta-ganti mobil, ya silakan saja nggak apa-apa. Tapi sorry, dunia punya yang begituan. Miliki, kejar yang dunia tidak punya. Amin. Bapak Ibu, tapi pada saat bersamaan tahun 89, ada perang yang disebut dengan perang Teluk pertama kali. Amerika dan NATO invasi Irak, serang Baghdad untuk pertama kali di perang Teluk. Nah pada waktu perang itu berlangsung, saya tidak pernah lupa lagi. Ada satu head intercessor dunia, pendoa syafaat dunia, namanya Steve Lytle. Dia kumpulkan para pendoa, langsung turun ke medan pertempuran di Baghdad untuk berdoa. Mereka berdoa cari wajah Tuhan. Tuhan sebetulnya, engkau punya pesan apa di bumi ini sampai ada 2 kejadian bersamaan begini. Waktu kemudian mereka lagi berdoa, mereka dapat penglihatan Bapak Ibu. Banyak penglihatan yang mereka dapat. Cuman salah satunya membuat saya bersuka cita. Sebab dia berkata begini, saya dapat penglihatan. Setan tuh dilempar dari atas ke bawah. Bang begitu. Seperti kilat yang memancar jatuh ke bawah. Bing begitu. Nah waktu jatuh dia melihat begini. Asyur. Ya saya tadi sudah jelaskan. Dan Bapak Ibu begini, waktu dia lihat di peta. Nah ini dia, Tuhan bicara kuat sama dia. Steve, di tempat inilah akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Di mana negeri ini aku akan lawat secara luar biasa. Bapak Ibu tahu enggak, begitu dia lihat petanya, dia lihat bangsa kita loh. Dan dia berkata begini, Indonesia bersiaplah. Karena ada kebangunan rohani di mana Tuhan akan melawat bangsa kita dengan cara yang luar biasa. No.
Ya, saudara tepuk tangan senang dengar ini. Persiapannya yang penting. Sebab saya yakin, saya yakin banget bangsa ini disayang Tuhan. Amin. Oh iya ya. Saya kalau dengar lagunya Frankie Sahali itu saya menangis. Ya, Frankie and Jane. Orang suka nyanyi lagunya dia kemesraan kan. Tapi banyak lagu bagus dari dia. Dan menurut saya lagunya dia prophetic song loh. Sebab salah satunya dia ngarang lagu judulnya Suara Kemiskinan Anak Negeri. Tahu Bapak Ibu yang dia katakan? Negeriku negeri yang kaya. Penduduknya tidur di atas emas. Berenangnya di lautan minyak. Coba. Saudara, orang kalau kuasai Indonesia akan kuasai dunia. Sebab 3 samudra besar, semua terhubung di bangsa kita. Yang dari Maluku akan tahu, Indonesia punya kekayaan ikan. My God, luar biasa. Oh iya, teman-teman saya yang dari Maluku, Ambon berkata begini, ikan-ikan di sana luar biasa. Pernah tahu setiap bulan Juli kalau lagi musim panas puncak, itu di Ambon di sekitar Kepulauan Maluku situ, ada konferensi ikan seluruh dunia. Sebab semua ikan super ngumpul. Jangan tanya saya sekjennya siapa, saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Tapi itu begini, karena ada plankton raksasa yang terdorong tekanan air naik ke atas karena panas. Dan itu sumber protein, sumber makanan ikan yang sangat super. Yang saya kaget lagi, my God luar biasa. Ikan itu lahir di Jepang, gede di Ambon. Makanya saya bersyukur banget, sekarang Menteri Perikanan kita rock and roll memang. Oh, saudara jangan iri sama dia, yang ditabur pasti dituai. Gempa Aceh 2005, dia gratiskan pesawatnya untuk keluarkan orang dari Aceh. Sementara maskapai lain tinggi semua harganya. Dia gratiskan. Makanya saya beritahu, yang ditabur pasti dituai. Orang tidak pernah lihat sisi itu. Apa yang ditabur pasti akan dituai dalam kehidupan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan saya, persiapan apa yang harus kita bangun? Menghadapi banyak hal besar yang Tuhan akan lakukan. Nah saya tarik saja beberapa hal prinsip saja sederhana Bapak Ibu. Supaya kita pikirkan ulang. Sebab gini ternyata. Yang pertama. Bethlehem kenapa sangat penting sekali. Sebab yang pertama. Di Bethlehem itu ada keajaiban yang aneh. Ada keajaiban yang aneh. Apa yang terjadi di Bethlehem? Ajaib. Bayangkan ada perempuan perawan bisa melahirkan. Itu keajaiban. Makanya kalau kita tidak lihat sisi ini Bapak Ibu, kita nanti cuek. Kita memang punya Tuhan yang ajaib. Bayangkan. Tuhan yang menurut saya luar biasa. Tahu ada seorang jagoan talk show dunia, sudah pensiun sekarang. Dan acaranya kayaknya sudah nggak ada. Terkenal sekali di CNN. Namanya Larry King. Ya kan? Saudara yang suka ngikutin pasti tahu. Larry King itu orang yang nggak percaya Tuhan. Padahal dia orang Jewish. Dia ngomong begini, saya nggak percaya adanya Tuhan. Ya maksudnya saya nggak percaya Yesus maksud saya. Dia nggak percaya lah Tuhan jadi manusia. Tapi begini, hampir semua tokoh hebat di dunia diwawancara oleh orang ini. Coba sebutkan. Michael Jackson kah? Ratu Elizabeth kah? Nelson Mandela, Gorbachev, Putri Diana? Coba. Semua dia interview. Ya kan? Kemudian satu kali ada wartawan tanya begini, Larry, sebelum kamu mati, before you die, kamu ingin wawancarai siapa di acaramu? Dia berhenti sejenak, kemudian dia ngomong begini, kalau ada orang yang saya mau wawancarai sebelum saya mati, orang itu adalah Yesus. Coba, dia ngomong begitu. Terus wartawan tanya begini, kamu wawancarai apa? Mau tanya apa sama Yesus? Pertanyaannya cuma sederhana, benar gak mamamu perawan? Oh, logik kan? Karena begini buat dia, oke Yesus Tuhan bolehlah. Tapi kalau Tuhan lahir dari perawan, aneh. Sebab gini, keperawanannya Maria akan menentukan Yesus itu siapa. Makanya kalau kita tahu ini dari pewahyuan Bapak Ibu, cara hidup kita lain. Kita memang punya Tuhan yang ajaib Bapak Ibu. Tuhan yang luar biasa. Memang logik kita tidak masuk akal. Makanya orang dunia barat ngomong ini, kami percaya Yesus Tuhan lah, oke. Tapi kalau dia lahir dari perawan, mana bisa sih? Nah, saya tidak mau cari jawaban dari luar. Saya tidak mau cari jawaban dari dunia. Walaupun Bapak Ibu yang pernah mengikuti film kontemporer, saya suka belajar. Saya bodoh Pak Richard, makanya saya suka belajar. Kalau Bapak kan pinter memang. Makanya tidak perlu belajar kayaknya ya. Nah,
Kalau saya memang saya bodoh, saya perlu belajar. Saya tuh kalau nggak belajar, nggak bisa apa-apa. Terutama belajar firman. Makanya saya bisa duduk berjam-jam untuk baca firman, nggak cari bahan khotbah. Merenung firman, kesukaan saya. Ya dong, sebab ini saya beritahu, orang boleh punya aset, kalau nggak punya mindset, jadi keset. Yang parah sudah nggak punya aset, nggak punya mindset, itu keset bobrok. Saya lihat kalau ada orang hidupnya jadi keset, pasti nggak punya mindset. Pak asetnya gede, silakan. Orang kalau nggak punya mindset bahaya. Tahu Bapak Ibu, geopolitik sekarang bukan soal tempat. Geopolitik itu soal ini. Dan kita hati-hati loh, negeri kita sekarang diincar dengan cara berpikir. Semua dibenturin di luar sana paradigma. Sementara sorry ya, kita gereja mau buat apa? Saya latih banyak anak muda. Untuk cara berpikir kuat pada firman Bapak Ibu. Supaya kita nggak gampang dikalahkan dalam kehidupan. Karena ini pertempuran ke depan tidak main-main Bapak Ibu. Kalau kita tidak kembali lagi kepada prinsip firman. Silakan badan atletis, silakan aset gede. Gak ada urusan dengan itu. Tapi kita akan gampang dikalahkan Bapak Ibu. Kalau tidak kembali kepada prinsip yang kuat. Tidak kembali lagi ke sini. Satu acara film kontemporer di BBC Knowledge. Muncul tahun 90-an. So lama ya. Itu acara sebetulnya, film itu maksudnya. Hasil dari observasi seorang wanita Ukraina yang tidak percaya Tuhan. Observasinya tujuannya satu, benar gak bahwa Maria itu perawan? Konklusinya apa Bapak Ibu? Saya kaget. Dia kemudian interview 100 profesor di bidang antropologi, sosiologi yang tahu Palestina waktu Yesus lahir. Salah satunya dia ngomong begini, ada 7 hukum berlapis. Di mana orang gak bisa lolos dari hukum ini. Hukum Taurat, hukum adat istiadat, dan beberapa hukum yang lain. Salah satunya ngomong begini, kalau perawan sampai melahirkan di masa itu, tahu Bapak Ibu hukumannya apa? Dilempar ke sumur sampai kepalanya pecah. Kalau belum pecah, ditarik lagi, dilempar lagi. Karena itu adalah aib yang sangat besar. Cuma nanti konklusinya saya kaget. Nah, kita tidak perlu tanya ke yang lain, coba kita kembali lagi. Memang Tuhan kita ajaib. Jadi hari ini kalau ada yang berkata begini, gak mungkin persoalan saya ditolong Tuhan. Saya beritahu, Tuhan kita ajaib. Ada yang berkata begini, gak mungkin saya dipakai Tuhan. Orang yang di depan saudara, apa mungkin dipakai Tuhan? Karena dulu saya pikir saya gak jadi orang walaupun sudah orang. Oh, Bapak Ibu ketawa. Papa saya bankrupt, saya SMP. Kelas 3. Adik saya waktu itu ada 6 orang. Jadi total 7. Setelah saya SMU lahir 1 adik lagi, 8 jadi. Total 8 orang. Orang berkata begini, gak mungkin. Tapi saya beritahu, kita punya Tuhan yang ajaib. Jadi makanya kalau kita ngerti ini, cara hidup lain Bapak Ibu. Udah, gak usah ngandelin manusia. Kita punya persediaan yang tidak terbatas. Sorga pasti backup kita dalam semua aspek kehidupan. Nah, coba kita ke Lukas pasal pertama, ayat yang ke-30. Cari jawaban dari Alkitab, bahwa Tuhan kita ajaib. Jadi fokus saya pada ini tuh, saudara ya. Coba belajar untuk mengerti bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang ajaib. Ya. Kata malaikat itu kepada Maria, jangan apa? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya itu kalau tahu kata kasih karunia, roh saya paling gemetar. Sebab ini kekuatan kekristenan. Ini yang disebut dengan divine empowering. Impartasi kuasa yang aneh. Kasih karunia itu Bapak Ibu, makanya saya kalau kadang-kala ada orang berkata, misalnya begini, hyper grace, orang main-main dengan kasih karunia. Saya ngomong enggak lah. Orang masa berani main-main dengan kasih karunia. Wong saya sadar begini, saya tuh enggak mampu kalau Tuhan enggak memberi saya kemampuan. Iya dong. Orang kalau hidup dalam kasih karunia enggak main-main Bapak Ibu. Enggak seenaknya. Misalnya ibadah tapi di luar nipu, di luar sembarangan, di luar gampang selingkuh. Enggak lah. Kasih karunia enggak begitu Bapak Ibu. Kasih karunia itu susah dijelaskan dengan otak kita tapi nyata. Kasih karunia itu begini, memindahkan ketidakmampuan kita pada kemampuan Tuhan. Yang saya tahu, kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu.
Kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita nggak mampu apa-apa, tapi Tuhan mampu. Bayangkan. Oh ya, mau ngomong secara apa saja coba. Kadangkala kaki saya ada di negara-negara tertentu. Saya kalau ada di dalam pesawat, saya tanya begini, Lord, who am I? Siapa aku ini Tuhan? Coba. Oh ya, saya sadar bahwa saya tidak mampu apa-apa. Kadangkala saya ada di satu tempat, di mana begini, saya berkata begini, Tuhan, tidak mungkin ini Tuhan. Saya ketemu satu orang, coba bayangkan. Dia kemudian begini, sekarang menang debat di salah satu acara debat seluruh dunia. Anak Tuhan, orang dari desa. Ya, dia kemudian dapat beasiswa di Harvard. Ya, saya tidak ngukur orang sukses mesti kuliah di sana. Tapi waktu saya tanya begini, kenapa kamu bisa begitu? Tidak ngerti Pastor Rubin. Ini anugerah dari Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu, malaikat sadar begini. Bahwa Maria ketakutan karena begini, pasti dia mati. Pasti dia tidak mungkin bisa lolos. Tapi Tuhan berkata begini, ada kasih karunia. Jadi hari ini saya beritahu buat Bapak Ibu semua, ada anugerah dari Tuhan yang selalu datang dalam hidup kita. Cuman begini, hidup dalam kasih karunia tidak gampang. Itu artinya begini, gak lagi ngandelin kekuatan sendiri. Makanya sorry ya, orang sombong susah hidup dalam anugerah. Orang kalau ngandelin kekuatan sendiri, karena hidup dalam anugerah itu begini, menanggalkan ketidakmampuan saya. Oh maksudnya, menanggalkan kemampuan saya, untuk saya bergantung total pada kemampuan Tuhan. Ayat yang ke-31, coba kita lihat sebentar. Ini nubuatan Natal kan. Engkau akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saya langsung lompat ayat yang ke-34 saja. Supaya waktu enggak terlalu panjang. Maria ngomong begini. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena apa? Bahasa aslinya enggak ditulis kata ini. Bahasa aslinya ditulis kata ini. Bagaimana itu terjadi? Aku ini masih perawan. Ya kan? Aku masih perawan kok. Bagaimana mungkin terjadi? Loh Pak Rubin katanya Maria dan Yusuf sudah suami istri. Belum. Zaman dulu orang kalau engagement, tunangan, itu disebut suami istri. Tapi tidak boleh satu rumah. Tidak boleh. Tapi sudah dianggap suami istri. Makanya Maria ngomong gini, gak mungkin, aku masih perawan. Aku kan gak mungkin. Masa sih? Maria saja berkata, gak mungkin. Dan kalau itu terjadi, resikonya tidak main-main. Coba kita ke ayat 19 dari Matius 1, sebelum saya lupa. Kita coba lihat reaksinya Yusuf ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat sebentar. Ini masih bersama saya Bapak Ibu ya. Masih ya. Sebab ada mata terbuka, pandangan kosong. Enggak, sebab khotbah ngajar begini memang ya. Di telinga kalau enggak cermati baik-baik ya kadang ngantuk. Tapi sedikit ngajar saja. Ngajar nggak rumit-rumit kok. Supaya kita tahu persiapan apa yang akan terjadi. Percayalah, bangsa kita lagi disiapkan untuk revival yang luar biasa. Dan saya berdoa, kita jangan jadi penonton, kita terlibat di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Sebab begini, memang Tuhan kita ajaib. Dia pakai setiap kita. Matius 1, bukan Lukas 1, Matius 1, ayat yang ke-19. Nah ini dia. Saudara tahu Yusuf itu ketakutan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jangan salah sangka ya. Ini belum suami istri resmi, belum boleh tidur bersama. Jadi kalau orang dunia menyerang, mereka masih tunangan tapi sudah dianggap suami istri. Karena dalam Tuhan itu enggak ada pacaran, yang ada tunangan. Sebab orang cari pasangan, bukan cari pacar. Saya selalu ngomong sama anak muda, jangan cari pacar, jangan cari pacar. Cari pasangan hidup. Dan kamu mesti pertimbangkan resikonya loh. Saya kalau konseling begitu cukup tegas. Sebab buang-buang waktu kalau enggak. Apalagi ketemunya orang enggak rohani. Masalahnya di situ buang-buang waktu. Saya enggak buang waktu dalam kehidupan. Saya nikah tepat semua dalam waktu Tuhan. Sebab 2 tahun sebelum saya ketemu istri saya sudah mimpi suaminya saya. Loh ketawanya enggak percaya. Setelah married 3 tahun dia baru cerita. Kamu itu memang dari Tuhan. Sebab 2 tahun sebelum ketemu saya. Dia sudah mimpi suaminya saya. Makanya kita efisien sekarang. Bukan gak ada persoalan. Sorry ya, persoalan keluarga kalau gak perlu buat apa. Cuman kok kamu tambah gemuk ya sekarang. Ribut, nanti ngambek-ngambekan, gak baca firman. Kan rencana Tuhan tertunda. Makanya please ya, jangan salah pilih dalam kehidupan. Serius. Jangan lihat paras. Jangan lihat dompet.
Jangan salah pilih dalam, saya nggak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang begituan. Saya ukur hidup saya betul-betul efisien. Kadang-kala kurang waktu. Kadang-kala kurang waktu loh. Makanya saya kalau lihat orang ya nonton di bioskop, bisa 4 teater, studio dimasukin, bayangkan kayak jadwal ibadah. Dan biasanya yang lucu dari gedung bioskop gini, nggak mau terlambat. Kalau di gereja terlambat. Film ekstra nggak mau terlambat loh. Coba itu memang bedanya bioskop sama gereja kan. Dan bedanya lagi memang betul kalau di bioskop kan bayar dulu baru masuk. Ya kalau di sini masuk dulu. Enggak lah beda. Kok ketawanya terlambat? Nah lah maksudnya tapi ada ide apa itu tiba-tiba. Maafkan saya Pak Richard itu kadang ada ide liar tapi kudus lah percayalah ya. Nah beda lah beda. Makanya apa bedanya kita sama gedung bioskop? Kalau kita tidak bergerak. Hampir ada banyak persamaan. Ada layarnya. Ada yang ditonton. Makanya hati-hati pendeta bisa jadi aktor industri. Kalau di bioskop kan Jackie Chan. Ya kan? Matt Damon. Kalau di sini Rubin Ong. Saya saja yang jadi contoh. Udah jangan ketawa yang enggak-enggak lah lagi ya. Pemain musik. Kalian juga bisa jadi aktor industri kalau nggak hati-hati ya. Kembali lagi ke sini. Udah isu ini jangan dibahas karena agak dalam nanti. Lupa ngomong apa? Bro, coba. Seorang yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tahu Bapak Ibu kenapa? Yusuf ketakutan. Mati Maria. Mati. Karena hukum 7 berlapis, perawan melahirkan, mati. My question, kenapa bisa lolos? Nah ini jawabannya. Makanya tadi wanita Ukraina yang kemudian filmnya, film kontemporer, dimunculkan di BBC Knowledge yang ngomong ini, udah percaya saja. Memang Yesus itu lahir dari perawan. Kenapa? Coba lihat ayat 35 dari Lukas 1. Ini jawabannya. Ajaib saudara. Saudara sorry ya. Baca ayat ini kalau biasa dari konteks agama. Orang gak dapatkan kekuatannya. Ini yang membuat kita top ajaib. Tahu saudara ayat ini same dengan Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum ada tumbuhan, belum ada semuanya. Kosong. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu bahasa aslinya keren banget. Ditulis dengan kata ini. Weruah Elohim merhepek. Weruah Elohim merhepek. Bayangkan. The creator of universe sedang bergerak. Wah ini kekuatan. Gereja kalau tidak lagi bergerak di sini. Kita tidak mengalami keajaiban. Ini sama waktu penciptaan langit dan bumi. Di mana Tritunggal lagi bergerak secara dahsyat. Coba saya beritahu. Agama Kristen bisa dimarginalisasikan sama undang-undang. Tapi yang namanya kerajaan Allah. Siapa yang bisa bunuh? Maafkan saya. Yesus mati bukan dibunuh manusia. Yesus mati itu menyerahkan nyawanya karena kita. Masa paku bunuh Tuhan? Tidak ada nuklir yang bisa bunuh Tuhan. Tuhan. Dia mati karena menyerahkan nyawanya. Ya kan? Makanya Bapak Ibu yang hebat dari Yesus begini. Dia mampu jadi manusia biasa. Tapi dia mau jadi manusia. Itu yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu jangan berpikir. Ada orang ngomong begini sembarangan. Yesus itu kan Tuhan yang mau jadi manusia. Enggak. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Bukan manusia yang pengen jadi Tuhan. Ajaib. The creator of the universe. Bayangkan, orang keliling bumi jalan kaki 13 tahun di titik semula. Kita dari titik sini jalan kaki keliling bumi 13 tahun. Bumi ini gedenya luar biasa. Tapi bumi hanya bagian dari galaksi matahari yang kecil. Masih banyak galaksi yang luar biasa. Miliaran galaksi menurut National Geographic. Dari ujung ke ujung butuh miliaran tahun cahaya. Tidak ada pesawat yang bisa menjangkau. Jadi kreator dari the universe. Bapak Ibu pikir, makanya orang kalau nyembah Tuhan tidak punya respect. Ya ampun. Saya kalau ngomong respect bukan soal ngangkat tangan. Tapi hati yang terpaut sama dia. Kalau cuma angkat tangan agamawi Bapak Ibu. Wow, putuskan untuk jadi sel paling kecil. Ditaruh
ditaruh di rahim seorang wanita sederhana. Kecil namanya Maria. Bethlehem gak dianggap. Tapi orang lupa dari Bethlehem. Muncul banyak pentempur hebat. Daud lahir di Bethlehem. Daud mati, kuburannya di Bethlehem. Orang protes, sekarang kuburan Daud kok di Yerusalem Pak Rubin? Orang gak tahu sejarah. Tahun 1000 orang Yahudi pindahkan kuburan Daud ke Yerusalem. Asalnya Daud lahir dan mati dikuburkan di Bethlehem. Bethlehem kecil. Orang suka yang besar-besar. Saya beritahu, setan itu gak bisa kalahkan yang kecil-kecil. Makanya Yesus turun bersahaja. Bayangkan, Tuhan Sang Creator menjadi ovum yang ditaruh di rahim wanita. Harus dihidupin, dikasih makan untuk jadi fetus. Dia terbatas. Sampai kemudian dia jadi anak. Saya beritahu manusiawi banget. Kalau dia tidak dicebokin, dia kotor. Kalau dia tidak disuapin, dia kelaparan. Itu yang ibadah tadi saya khotbah tentang identifikasi. Dia tahu kelemahan kita, dia ambil alih kelemahan kita. Dia urapi kita untuk kita masuk di sistemnya yang berbeda dari dunia. Namanya Adonai, the head of management. Tuan atas sebuah manajemen. Manajemennya apa? Kerajaan Allah. Dia ajaib. Ajaib. Tuhan kita ajaib. Oh ya. Saya yakin akan ada banyak keajaiban di depan mata kita terjadi Bapak Ibu. Bersiaplah. Cuman kuncinya ini. Coba kita baca ayat ini. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Oh kuncinya ini. Kenapa Maria bisa lolos dari 7 hukum berlapis itu? Ini. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini berita baik buat kita. Tidak usah takut. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Saya tutup. Tepuk tangannya mengindikasi saya harus selesai sepertinya ya. Jadi saya selesai dengan ini. Yang kedua, di Bethlehem sudah tahu. Saya kalau merenung Bethlehem, otak agama saya terpukul-pukul. Coba, saya mau tanya, pusat bait Allah ada di mana? Kok enggak Yerusalem? Surga turun. Surga turun di mana? Bethlehem. Lukas 2. Ayat yang sebentar. Sampai hari ini para peziarah jutaan orang memadati Bethlehem. Ayat 13. Udah kita selesai ya. Pandi sebentar gak apa-apa ya. Kurang. Habis ini kan gak ada lagi ya ibadah ya. Oh, ada lagi Pak? Oh belum ya. Kayaknya ke depan bisa ada lagi nih Pak. Saya gak tahu. Jadi 6 kali nanti ya. Oke. Nah ini dia Bapak Ibu. Pusat bait Allah ada di Yerusalem. Tapi untuk pertama kali Alkitab menulis sorga turun merapat di Efrata, di Bethlehem. Orang kadang-kala begini, masa sih Pak di padang Efrata ada para gembala? Saya beritahu buat Bapak Ibu, gembala di sini bukan gembala sembarangan. Ini domba-domba yang dipersiapkan untuk diberikan di Yerusalem. Jadi para gembala ini imam-imam Bapak Ibu, yang memang tugasnya ada di Yerusalem. Tapi yang dilawat di padang Efrata. Makanya sorry ya, kalau kita berpikir hanya yang di dalam sini yang dilawat Tuhan. Ya jangan begitu. Saya tidak mau merasa sok rohani kok. Sorry ya, ada orang di gereja tapi duniawi. Sementara ada orang di dunia tapi rohani. Karena bukan soal tempat. Ini soal hati Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya, ada orang di gereja tapi duniawi. Sementara ada orang di dunia tapi rohani. Karena bukan soal tempat. Kita suka kultuskan tempat. Tapi kan bukan itu. Nanti Bapak Ibu baca Yeremia 7. Bait Allah waktu itu direbuke sama Tuhan. Karena yang terjadi begini kemunafikan. Agamawi, legalistik. Tahu cirinya legalistik? Saya tadi sebutkan di ibadah sebelumnya. Mungkin Pak Andi ingat yang saya katakan. Orang sadar Tuhan cuma di kebaktian. Tapi orang gak sadar Tuhan di kehidupan. Di kebaktian dibuat sadar Tuhan.
tapi di kehidupan gak sadar Tuhan. Legalistik, jangan-jangan. Saya berharap jemaat di sini enggak. Dimanapun kita sadar Tuhan bersama kita. So Tuhan bisa melawat. Nah kata-kata ini orang anggap biasa. Tapi coba kita baca ini ayat terakhir ya Bapak Ibu. 2, 3, tiba-tiba tampak. Yuk lebih kuat lagi, ini firman Tuhan kan. Bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya dan seterusnya. Tahu Bapak Ibu, bala tentara ini Tuhan menampilkan diri sebagai Jehovah Sebaot. Ini Tuhan panglima bala tentara sorga, nggak main-main. Tuh, ini untuk pertama kali di Alkitab. Saya baca satu-satunya ini ayat di mana sorga merapat turun ke bumi. Itu di Efrata. Artinya Tuhan ngomong gini, jangan takut yang kecil. Aku backup, sorga tak pernah berhenti untuk mensuplai semua yang kita perlukan. Jangan khawatir. Bapak Ibu tahu kata Jehovah Sabaoth pertama kali muncul di mana? Di Bethlehem. Waktu seorang kecil, pendek, namanya Daud. Tapi jangan main-main dengan orang pendek. Orang pendek diberkati Tuhan. Oh iya, saya lihat orang-orang teman-teman saya yang pendek-pendek diberkati Tuhan. Contohnya kalau foto bersama selalu di depan, percayalah. Coba yang jangkung di depan, pasti Diki. Nah, Bapak Ibu tahu, waktu Daud berperang dengan itu, Goliat. Goliat tinggi banget. Sampai ada teman saya bercanda begini. Daud itu minumnya pakai susu kota. Goliat enggak. Minumnya pakai ember. Goliat gede banget. Orang ketakutan semua. Tentara bingung. Intelijen tidak berfungsi. Raja bingung. Kakaknya yang Eliab yang tinggi besar. Ketakutan bersembunyi. Tahu Bapak Ibu. The real warrior lahir dari Bethlehem. Dan saya beritahu. Lahirnya bukan di sekolah formal. Lahirnya di sekolah kehidupan. Daud itu mengembalakan domba, enggak banyak. 2 atau 3 ekor. 2 atau 3 berarti berbeda dengan 23. Kalaupun 1 ekor diterkam sama binatang buas, saya yakin Isai pasti maklum. Lebih berharga anaknya daripada domba. Tapi tahu, enggak ada panggung, enggak ada sorot lampu. Petempur sejati itu bukan lahir dari panggung. Petempur sejati bukan lahir dari sorot lampu. Petempur sejati bukan lahir dari tepuk tangan penonton. Petempur sejati yang melihat alam, kedisiplinannya dia jaga. Gak ada yang nonton, gak ada sutradara. Yang jadi sutradara Tuhan sendiri. Dia setia, dia disiplin dirinya. Dia ngomong sama Saul, kalau ada binatang yang menerkam, aku hadapin dia. Makanya dia berkata, siapa ini orang kafir ini yang coba menghina nama Tuhan kita? Dia datangin Goliat Bapak Ibu. Bethlehem. Dia ngomong gini, kamu datang dengan lembing dan tombak. Aku datang dengan nama Jehovah Sebaot. Tuhan bala tentara yang luar biasa. Makanya hari ini saya beritahu buat kita. Yuk sekali lagi terlibatlah dalam pergerakan. Ada kebanggaan rohani yang besar. Tuhan kita, backup kita. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan mengasihi kita semua. God bless you all. Tuhan memberkati kita.